Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang berjudul baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Al-Mu'minun ayatuha ihda wa khamsun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah ayatuha mi'ah isna wa sab'un. Summa dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbu wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dia memerintahkan orang mukmin sama seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, hai orang para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Al-Mu'minun ayat 51. Dia juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dan yang kami berikan kepada kalian. Al-Baqarah ayat 172. Lalu Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan kotor. Ia menandahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan barang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Ahamiyatul hadis atau urgensi hadisnya. Hadis ini merupakan dasar dari berbagai hukum Islam, juga merupakan inti dalam hal yang berkaitan dengan memakan yang halal dan menjauhi yang haram. Dengan hadis ini akan didapatkan manfaat yang luas dalam masyarakat, karena jika masyarakat senantiasa membiasakan mengkonsumsi yang halal, maka akan tercipta kasih sayang. Tidak ada dendam, iri, saling tipu, bahkan mencuri, sehingga masyarakat hidup dalam situasi yang aman dan sentosa. Fiqhul hadis, kandungan hadisnya. Yang pertama adalah yang baik akan diterima. Sabda Nabi di atas mencakup perbuatan, harta benda, ucapan, dan keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali amalan yang baik, bersih dari segala noda seperti riya dan ujub. Allah tidak akan menerima harta benda yang diinfakkan, disedekahi, atau disedekahkan kecuali yang baik dan halal. Karenanya Rasulullah selalu mendorong agar seorang muslim bersedekah dengan harta hasil usahanya yang halal dan baik. Demikian juga ucapan tidak akan diterima kecuali ucapan yang baik. Allah berfirman, kepadanya lah naik diterima perkataan baik dan amal saleh dinaikkannya. Fatir ayat 10. Siapapun yang tidak akan selamat di sisi Allah kecuali mereka yang berlaku baik. Kandungan yang kedua, bagaimana agar amal menjadi baik dan diterima. Unsur terpenting yang menjadikan perbuatan seorang muslim baik dan diterima adalah makanan yang baik dan halal. Dalam hadis ini atas merupakan isyarat yang jelas bahwa satu perbuatan tidak akan diterima kecuali dengan mengkonsumsi yang halal, karena makanan yang haram dapat merusakkan amalan yang menjadikan tidak diterima. Ini didasari oleh lanjutan hadis yang menyatakan bahwa perintah tersebut sama antara orang mukmin dan para rasul. Allah berfirman, wahai orang rasul, makanlah makanan yang baik. Wahai orang mukmin, makanlah yang baik. Yang ketiga adalah tidak diterimanya sebuah amalan. Maksud dari tidak diterima yang terdapat pada sebagian hadis Nabi adalah tidak sah. Seperti hadis, Allah tidak akan menerima sholat seorang di antara kamu jika berhadas sehingga ia berwudu. Yang keempat adalah membersihkan harta dari barang haram. Jika seorang memiliki harta yang haram, maka ia wajib membersihkannya itu dengan cara
mensedekahkan, berinfak, dan pahalanya bagi pemilik harta. Yang kelima adalah sebab dikabulkannya doa. A. Perjalanan jauh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang pasti dikabulkan: doa orang yang dizalimi, doa musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Perjalanan jauh menjadi sebab dikabulkannya doa karena beban yang dirasakan sangat berat. Semakin lama suatu perjalanan, doa akan semakin dikabulkan. Yang kedua adalah baju yang kusut dan kondisi tubuh yang sangat lelah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang kondisinya seperti ini, andai ia berdoa, tentulah Allah akan mengabulkannya. Diriwayatkan pula bahwa ketika melakukan sholat istisqa, Rasulullah menggunakan pakaian yang lusuh dan bersikap rendah hati. Yang ketiga adalah mengadahkan kedua tangan. Di samping menyebabkan dikabulkannya doa, mengangkat tangan juga merupakan adab dalam berdoa. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah itu pemalu dan pemurah. Ia malu untuk tidak mengabulkan permohonan hamba yang mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika sholat istisqa, Rasulullah bersabda, Rasulullah juga mengangkat kedua tangannya hingga tampak ketiak yang putih. Juga ketika beliau berdoa meminta kemenangan atas orang-orang musyrik pada saat perang Badar, sehingga sorbannya jatuh. Yang keempat, betul-betul berharap kepada Allah. Ini merupakan penyebab terbesar dikabulnya doa. Pengharapan yang besar diwujudkan dengan mengulang penyebutan rububiyah Allah. Al-Bazar meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, jika seseorang hamba berkata, ya Rabb 4 kali, niscaya Allah berfirman, ku penuhi panggilanmu, wahai hambaku, mintalah, niscaya akan aku beri. Kandungan yang keenam adalah penghalang doa. Dalam hadis ini disebutkan bahwa yang menyebabkan doa tidak dikabulkan adalah selalu menggunakan barang haram, baik makanan, minuman, ataupun pakaian. Yang ketujuh adalah doa adalah inti dari ibadah. Karena seseorang berdoa kepada Allah manakala tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali Dia. Ini adalah esensi tauhid dan inti dari keikhlasan. Yang kedelapan adalah hadis ini mendorong kita untuk berinfak dengan harta yang halal dan melarang untuk berinfak dengan harta yang tidak halal. Yang kesembilan, barang siapa yang menghendaki doanya dikabulkan maka harus senantiasa memperhatikan yang halal, baik makanan maupun pakaiannya. Kandungan yang terakhir 10, Allah akan menerima dan memberi berkahi infak dari harta yang baik. Semoga bermanfaat. Jika mau menghafal ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.